Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kelompok kami dengan topik yang ada, perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dengan anggota kelompok ada Tesalonika Sumakul, Valencia Ega Kiroyan, Esther Lita Mumu, dan Jessica Kawan. Kita masuk di subtopik pertama, yaitu sistem perhitungan biaya yang akan dijelaskan oleh teman saya Esther Lita Mumu. Yang pertama, sistem perhitungan biaya. Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi variabel saja. Dalam penentuan harga pokok tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama metode kalkulasi biaya penuh atau full costing, yang kedua metode kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Kalkulasi biaya penuh adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Kalkulasi biaya variabel adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Dalam metode ini, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi tetap. Biaya overhead tetap akan diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. C. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam akumulasi biaya, tetapi yang lazim digunakan adalah dua metode sebagai berikut. A. Metode akumulasi biaya pesanan. B. Metode akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya pesanan adalah suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Berikut peran strategis perhitungan biaya. Nah, dalam peran strategis perhitungan biaya ini, dia untuk menentukan biaya dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, untuk mengestimasi biaya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan jangka panjang atau jangka pendek, menghitung laba perusahaan sebagai sarana pengendali dari suatu aktivitas yang dilakukan, dan memperbaiki kualitas serta menekan biaya pengeluaran. Dan yang kedua yaitu dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, diantaranya adalah yang pertama satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, dan yang keempat jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah jam mesin. Dan yang selanjutnya adalah dasar yang digunakan untuk pembebanan BOP dengan tujuannya, yaitu yang pertama menjamin bahwa pembebanan biaya overhead dilakukan dengan perbandingan yang wajar sehubungan manfaatnya dari biaya terhadap hasil produksi. Dan yang selanjutnya adalah dasar yang digunakan untuk pembebanan BOP yang bertujuan untuk yang pertama menjamin bahwa pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan perbandingan yang sewajar dan sehubung manfaatnya dari biaya terhadap hasil dari produksi. Dan yang kedua, mengurangi biaya dan pekerjaan administrasi. Selanjutnya, penerapan manajemen biaya. Nah, dalam penerapan manajemen biaya terdapat sejumlah konsep yang menjadi dasar. Memahami konsep manajemen biaya adalah langkah penting untuk dapat meraih manfaatnya secara maksimal. Nah, berikut ini konsep manajemen biaya. Yang pertama, nilai tambah. Manajemen biaya mesti memastikan ada nilai tambah atau added value dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan begitu, biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut bisa lebih optimal. Yang kedua, biaya berbasis aktivitas. Biaya yang digunakan harus dipastikan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, jadi tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dalam pembiayaan setiap aktivitas. Dan yang ketiga, biaya target.
Manajemen biaya juga mencakup penetapan biaya target untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas produk guna memperoleh laba sesuai dengan harapan dengan harga berbasis pada pasar. Perhitungan biaya pada industri jasa. Jadi perusahaan jasa merupakan badan usaha yang di dalam aktivitas bisnisnya menjual jasa sebagai ganti produk dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Dan istilah HPP atau COGS tidak dikenal dalam pelaporan keuangan perusahaan jasa karena pada perusahaan jasa harga pokok disebut sebagai cost of revenue atau COR. Yang dimaksudkan dengan harga pokok jasa atau lebih dikenal dengan COR adalah total biaya yang timbul dari proses pelayanan atas jasa yang diberikan kepada konsumen. Komponen-komponen dari HPP atau cost of revenue dari perusahaan jasa yaitu pertama ada biaya bahan baku, kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ketiga ada biaya pengiriman, dan terakhir ada komisi penjualan atau biaya marketing. Dan komponen yang tidak termasuk dalam HPP atau COR dalam perusahaan jasa yaitu pertama ada biaya gaji karyawan tetap, kedua biaya sewa, ketiga biaya utilitas. Cara menghitung HPP perusahaan jasa atau cost of revenue perusahaan jasa yaitu total nilai proyek. Misalnya 12 jam pengerjaan dalam satu hari, jadi sama dengan 5 juta per 12 sama dengan Rp 416,6 per jam. BTKL sama dengan Rp 100.000 kali 6 pegawai per 12 jam yaitu Rp 50.000 per jam. Biaya transportasi sama dengan 1 juta per 12 jam sama dengan Rp 83.000,3 per jam. Biaya marketing sama dengan 20% kali 5 juta sama dengan 1 juta per 12 jam sama dengan Rp 83.000,3 per jam. Dan total biaya COR per unit sama dengan 50.000 tambah 83.000,3 tambah 83.000,3 sama dengan 216.000,6 per jam. Jadi total laba kotor yaitu Rp 416,6 kurang 216,6 sama dengan 200.000 per jam. Itulah perhitungan HPP dari perusahaan jasa. Perhitungan biaya operasi. Biaya operasi disebut juga dengan biaya operasional atau operating expense yang diartikan sebagai biaya yang memang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pokok seperti penjualan dan administrasi. Dan tujuan dari biaya operasional adalah agar perusahaan mampu beroperasi dengan baik, memperoleh keuntungan, dan juga berkembang. Selain itu, biaya operasional juga dapat diartikan sebagai keseluruhan uang yang dikorbankan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional sehingga target bisa dicapai. Jadi, biaya operasional akan menjadi lebih efektif apabila perusahaan mampu memetakan dan merinci secara detail terkait dengan dampak dari biaya operasional itu sendiri, mulai dari penjualan barang, biaya kegiatan, hingga pengeluaran yang tak pernah diduga sebelumnya. Biaya operasional yang dimaksudkan yaitu adalah biaya bahan baku, gaji karyawan, dan juga transportasi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika biaya-biaya tersebut tidak dicatat dengan baik sehingga menumpuk dan juga merugikan perusahaan. Yang paling sering terjadi adalah perusahaan tidak menghiraukan biaya transportasi yang sebenarnya cukup membebani keuangan. Dalam menghitung biaya operasional, yang perlu dilakukan perusahaan adalah mengetahui terlebih dahulu besaran masing-masing biaya produksi dan pengeluaran operasional. Biaya produksi bisa ditemui pada laporan laba rugi perusahaan atau juga sering disebut dengan biaya penjualan. Biaya pengeluaran operasional juga bisa ditemukan pada laporan laba rugi dan hanya perlu dijumlahkan dengan biaya penjualan pada periode yang sama untuk mengetahui besaran biaya operasional. Dan contoh menghitung biaya operasi yaitu sangat sederhana. Biaya operasional sama dengan biaya pengeluaran operasional tambah biaya penjualan. Jadi biaya operasional sama dengan biaya hiburan tambah inventaris tambah
transportasi tambah akuntansi ditambah dengan biaya penjualan. Jadi biaya operasional yang didapat misalnya Rp 10 juta tambah 9 juta tambah 11 juta tambah 15 juta ditambah dengan biaya penjualan misalnya 25 juta. Biaya operasional yang didapat adalah 45 juta tambah 25 juta. Jadi keseluruhan biaya operasional yaitu Rp 70 juta rupiah.